اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على مؤامن الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الجبار الحمد لله الملك الجبار القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى كالأمطار وأشكره على كثرة فضله والمدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر وتنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واعتمر المبعوث إلى الأسواد والأبيض والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار الفائزين بالشرف الأفخار. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر الله العظيم طوبى لمن يتقي الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di saat yang mulia ini, di hari yang agung ini. Kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kita panjang umur hingga kita bisa merayakan hari raya Idul Adha sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang mana kita ketahui Idul Adha diambil dari kata Id, yaitu tempat atau momen terkumpul dan bergembiranya seseorang ketika merayakan kegembiraan tersebut. Sedangkan diambil kata Adha yang artinya adalah pengorbanan atau kurban. Maka Idul Adha ini artinya adalah tempat atau hari orang-orang berkumpul dengan riang gembira untuk merayakan momen ibadah sunnah berkurban. Karena kita pada saat ini berada pada jamuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharamkan untuk berpuasa di hari ini, di hari raya Idul Adha ini, pada hari tasyrik. Beruntunglah mereka yang bisa melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dan pengampunan dosa di setiap helai bulu rambut binatang yang dikurbankan, menunjukkan betapa banyak dan besarnya pahala dan pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan sunnah ibadah berkurban. Di setiap momen Idul Adha yang penuh berkah ini, kita selalu diingatkan dengan betapa kuatnya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika
beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Nabi Ibrahim mengatakan, hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku telah menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah yang tidak bisa ditolak oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya yaitu Nabi Ismail. Padahal anak tersebut adalah anak satu-satunya, anak semata wayangnya yang telah Nabi Ibrahim nantikan sejak lama. Namun sedih memang gejolak perasaan manusia ketika mengetahui ada perintah untuk menyembelih seorang anak yang dia sangat inginkan dari dahulu lamanya. Namun beliau berpasrah kepada ketentuan dan perintah Allah. Beliau tunduk dan patuh sepenuhnya dengan perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beliau layak menyandang, mendapat gelar yang disebut adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tidak mudah seseorang bisa mendapat gelar Khalilullah. Namun lihat daripada kejadian ini Nabi Ibrahim dan betapa anaknya, putranya Nabi Ismail, beliau dengan pasrah dan tawakal kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bijaknya Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hingga kemudian ketika Nabi Ismail ingin disembelih dengan pisau yang tajam, pisau itu tidak dapat melukai Nabi Ismail. Dan sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kambing yang istimewa, dan Allah berikan kebahagiaan berupa hewan kurban yang langsung Allah Subhanahu wa taala kirimkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu yaitu Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Sungguh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dan beliau melewatinya dengan keteguhan hati dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang hak Allah untuk menguji seorang hamba. Kehendak Allah dan bermacam ragam bentuk ujiannya yang dipilihnya. Bila ujian tersebut telah ditetapkan kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat menolak dan menghindarinya. Namun sejatinya kita ketahui di balik cobaan dan ujian yang berat tersebut tentu pastinya terdapat hikmah dan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjangkau nalar pikiran manusia. Hingga kemudian saat ini kita pun disyariatkan untuk menyembelih, berkurban sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketaatan kita menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap betul ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuk pengorbanan kita terhadap hal-hal duniawi. Harta kita ridhoi, kita ambil untuk apa? Untuk kita sumbangkan, kita sedekahkan, untuk membeli kurban, berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu semata-mata hanya mengharapkan ridho ilahi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Imam Ghazali berkata di dalam kitabnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin juz 4, falaisal maqsudu min iraqatid damil qurban ad-dama wal lahma bal mailul qulubi an hubbid dunya wa badluha itharan liwajhillahi ta'ala. Bukanlah maksud dari mengalirkan darah atau penyembelihan binatang kurban adalah darah dan daging saja, namun maksudnya adalah menjauhkan hati dari cinta dunia dan mengorbankan sebagai bentuk mengutamakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bercermin dengan keadaan Nabi Ibrahim yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan sikap tegas Nabi Ismail
yang ridho dan menerima segala perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah gantikan dengan sesuatu yang agung dan istimewa berupa kambing yang sampai sekarang disyariatkan bagi umat Islam untuk menyembelih kurban. Sebuah renungan bagi kita. Ajal kematian adalah kepastian. Walaupun masing-masing cara menuntut usia Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan dengan cara beragam. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Beragam sebabnya, namun kematian adalah satu. Kematian adalah satu-satunya kepastian. Kendati pun memiliki ragam sebabnya. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memastikan kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pasti adalah kita yang masih hidup ini. Ketidakpastian hati kita dalam beribadah. Apakah kita sudah menjaga sholat kita? Apakah sudah bertobat kita di dalam setiap harinya? Sudahkah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Dan apakah kita wafat nanti dalam keadaan husnul khotimah? Semoga kita semua, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana perkataan daripada Imam Haddad, jika orang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka perbanyak zikir di dalam setiap harinya, dan jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Sekelas Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, di dalam rotibnya yang dikarang kitab Wirid Al-Haddad, kitab Rotibul Haddad, beliau menyisihkan sebuah doa yang selalu diulang sebanyak 3 kali, yang berbunyi ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan pernah kita merasa kita akan hidup selamanya, tapi kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memperbanyak doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Marilah kita semua saling menjaga. Kita jaga keluarga kita jaga orang tua kita tingkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berkurban tahun ini, semoga Allah beri berkahi rezekinya, Allah tambahkan rezekinya, Allah berikan keberkahan kepada keluarganya. Bagi yang belum berkurban, maka kita niatkan dari sekarang, niatkan dari tahun ini. Maka jadikan sebuah amalan yang akan menjadikan amalan tersebut mujarrab, yang jika diamalkan niscaya tahun depan insya Allah kita bisa berkurban. Amalan tersebut yang banyak dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para salafun saleh kita. Beliau selalu menyiapkan sebuah celengan khusus, walaupun celengan plastik. Ini amalan diamalkan oleh orang-orang dahulu. Amalan yang disebut ini adalah amalan yang mujarrab secara amaliyah. Maka mereka sisihkan uang mereka sedikit atau banyak setiap harinya atau setiap minggunya, diusahakan dan dipaksakan untuk menabung. Kita kuatkan mental kita dan komitmen kita untuk tidak membuka celengan tersebut walau keadaan mendesak, karena celengan tersebut kita niatkan untuk mengikuti sunnah kurban tahun yang akan datang. Hingga tahun depan kita buka celengan tersebut, pasti kita akan mendapatkan kemudahan untuk berkurban pada tahun yang akan datang. Amalan ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hanya mereka menahan ketakwaan mereka, menahan gimana mereka untuk tidak membuka celengan tersebut untuk meniatkan bisa berkurban di tahun yang akan datang. Maka insya Allah kita melakukan amal-amal tersebut yang dilakukan oleh beberapa orang soleh, dan mereka semua bisa berkurban setiap tahunnya dengan melakukan hal tersebut. Kendati pun penghasilan ekonomi mereka pas-pasan, tapi dengan amalan ini mereka lakukan, mereka semua bisa berkorban. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu bisa melaksanakan ibadah kurban yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kita badan yang sehat dan iman yang kuat menghadapi cobaan kehidupan saat ini, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menghadapi keadaan yang sulit dengan sabar, patuh dan taatnya Nabi Ibrahim serta dan tegasnya tawakalnya Nabi Ismail kita bisa ikuti, hingga kemudian pasti Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang luar biasa di dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nasallallahu ayyutila amarana wa ayyubiquna wa iyyakum li ta'ati wa ta'ati rasulih wa yarzuqna wa iyyakum rahmatahu wa ridahu wa yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa ni'matihi wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadiyal muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil farah was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Fasubhana man harrama shawmahu wa awjaba fitrahu wa hadara fihi minal burur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudin wa ajallu mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yashrahu Allahu lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqama manar al-islami ba'da ad-duhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa alamu anna yawmakum hadha yawmun azim. Fa'aksiru fihi minas salati ala nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wa rahamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Fa ya ayuhan nas intahizu fursatakum fi hadzal yawmis sa'id bi iktsari du'a ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna du'a fi hadzal yawm mustajab wa bi iktsari taubati wal istighfar ilaihi min jami'i dzunub wal akhta'. Fa inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa aghfiru minal a'malis shalihah wa minas sadaqati lil fuqara wal masakin walil aitam wal aramil wa sa'idu kullu man yahtaju ila musa'adatikum. Fa inna jami'a a'malikum fi hadzal yawm maqbulah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Thumma akthiru min adh-dhikri wa qira'atil Qur'ani was salati 'alan nabi wa dzalika kulluhu maktubun fi sahaifi a'malikum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadi as-salihin al-muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin wa dammir a'da ad-din wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma kfina syarrad dhalimin wa syarral hasidin wa syarra man yu'dhina ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin.